Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Sudah pada semangat pagi hari ini? Sudah. Ya. Kalau sudah pada semangat, mari kita tepuk semangatnya mana? Tepuk Semangat. 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 Ya, semuanya pada semangat ya. Kalau pada semangat, guru akan memberikan permainan, yaitu kalau bu guru bilang mata, yang ditujukan tangan. Kalau bu guru bilang kaki, yang ditujukan mata. Sebaliknya ya. Semuanya pada siap? Kalau sudah pada siap, mulai ya. 1, 2, 3. Mata, tangan, kaki. Semuanya pada semangat. Tepuk tangan. Kalau sudah pada semangat, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Di sini ketuanya siapa? Silakan Mbak Dinda, pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Dinda Dwi Agustin, Hadir. Tasya Evita Mara, Hadir. Nabila, Hadir. Muhammad Harsi Jamaluddin. Ada hadir ya. Kenapa Harsi? Ke Bandung. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional, yaitu tentang Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Ada hafal semuanya ya? Hafal. Kita mulai. Silakan pimpin Mbak Dinda. 1, itu aja. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, negara adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, ayo maju, maju. Ya, pada semangat ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang kasih sayang di rumah. Ada yang masih ingat? Ya, apa Mbak Dinda? Manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, benar. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Kita harus saling menyayangi dan saling menghargai sesama manusia. Nah, pada hari ini kita belajar subtema 1, tema 4, pembelajaran 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kewajiban dan hakku di rumah itu kita harus membantu orang tua. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui kewajiban dan hakku saat berpakaian. Kewajiban dan hakku saat berpakaian itu apa sih, Bu? Ya, kewajiban itu harus memakai pakaian. Misal ya, Mbak Dinda memakai pakaian dan Mbak Tasya tidak memakai pakaian, pasti Mbak Tasya malu ya. Itu manusia harus wajib memakai pakaian. Gitu ya. Kalau hak dalam berpakaian, Mbak Dinda memiliki pakaian yang bagus. Itu hak Mbak Dinda karena Mbak Dinda memiliki hak tersendiri. Yang kedua, tujuannya untuk membuat kalimat saran. Kalimat saran itu apa sih, Bu? Kalimat saran itu bersifat kalimat yang berisi anjuran atau pendapat dari orang lain. Kalimat saran nanti ada 3 ciri, nanti Bu Guru akan jelaskan. Yang ketiga, kita mengetahui kewajiban yang berkaitan dengan tidur siang. Apakah tidur siang itu wajib sih, Bu?
Iya, dikerjakan itu wajib karena untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Paham ya? Kalau sudah paham tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dibuka pada halaman 10. Di teks bacaan tersebut ada yang berjudul kewajiban dalam berpakaian. Siapa yang berani untuk maju ke depan membacanya? Silakan tunjuk tangan. Mbak Dinda, silakan maju ke depan. Didengarkan ya anak-anak. Kewajiban berpakaian. Manusia harus memakai pakaian untuk melindunginya. Misalnya, Siti sedang mencuci piring untuk membantu Siti masak. Siti tidak lupa mencuci pakaian yang sudah dipakai. Kak Siti memakai pakaian yang disukai. Tepuk tangan buat Mbak Dinda. Benar ya, manusia harus memakai pakaian. Kalau tidak memakai pakaian, pasti malu. Seperti Mbak Tasya tadi ya, saya contohkan. Nah, itu di teks bacaan Siti membantu orang tuanya. Setelah Siti membantu orang tuanya, Siti tidak lupa mencuci bajunya karena itu kewajiban Siti, harus mencuci pakaian, harus disetrika berapi. Nah, hak Siti itu apa sih Bu? Hak Siti harus memiliki pakaian yang ia sukai sesuai dengan kebutuhannya. Kewajiban dan hakku saat berpakaian itu apa sih? Perbedaan kewajiban dan hak boleh jelaskan ya. Kalau kewajiban yang di teks berkewajiban di dalam berpakaian, Siti memakai pakaian yang sopan. Siti tidak memakai pakaian yang pendek-pendek, tidak melecehkan agama. Hak Siti yang Ibu sudah jelaskan tadi, hak Siti harus memakai pakaian yang berhak yang Siti sukai. Itu ya. Kalau sudah paham, silakan bergabung dengan kelompoknya. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Masing-masing kelompok ada 2 orang, bisa bersama teman sebantunya. Nabil sama Mbak Tasya, Mbak Dinda sama Husen. Mengerti media kan kau? Media tempel ini contoh soalnya kewajiban dalam berpakaian. Nah, di lembar yang Bubur bagikan ini nanti ditempelkan di media tempel mana yang kewajiban dalam berpakaian, mana yang tidak, dan mana yang tidak. Ada yang kesulitan? Tidak. Jangan bisa. Mbak Nabil dan Mbak Tasya kelompok 1 ya, Mbak Dinda sama Husen kelompok 2. Sudah semua? Kalau sudah semua, silakan tunjukkan yang paling cepat siapa? Mbak Nabil sama Mbak Tasya. Silakan yang paling cepat. Sebelum ditempelkan selanjutnya, Ibu akan kasih hadiah kelompok 1 karena sudah menjawab yang paling pertama. Hadiahnya buat kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya ada masih 2 ya, masih 2 kertas. Siapa yang berani untuk maju ke depan? Silakan Mbak Dinda sama Husen. Ya, yang dijawab oleh kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Hadiah untuk kelompok 2. Guru jelaskan ya, kewajiban berpakaian itu apa saja. Yang sudah dijawab oleh kelompok 1, menggunakan pakaian yang tidak melecehkan agama. Benar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang tidak menimbulkan nafsu bagi orang lain. Benar. Yang kedua, yang sudah dijawab oleh kelompok 2, berpakaian yang sopan dan rapi. Benar. Menggunakan pakaian yang tidak menunjukkan lawan jenis, bukan pasangan yang halal. Benar ya.
Tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Selanjutnya ada soal lagi. Soalnya seperti tadi, Bu Guru akan bagi soal mana yang bersikat hak, mana yang tidak hak dalam berpakaian. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Ada yang kesulitan? Bukan, kenapa? Sudah pada semua? Sudah. Cepat-cepatan untuk tunjuk tangan. Mbak Dinda duluan. Silakan. Benar ya, yang sudah dijawab oleh kelompok 2 berhak mendapatkan kebebasan dalam jumlah berpakaian. Selanjutnya, tepuk tangan silakan. Ya, Mbak Tasya, sama Mbak Rachel. Benar ya, yang sudah dijawab oleh kelompok 1 berhak memakai pakaian yang disukai, berhak menggunakan pakaian sesuai dengan kebutuhannya. Tadi yang jawab pertama Mbak Dinda, kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan 2. Sudah pada paham ya anak-anak? Kalau sudah pada paham, coba buatlah kalimat saran. Ada yang tahu kalimat saran itu apa? Tidak, Bu. Kalau tidak, Bu Guru jelaskan ya. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi ajukan atau pendapat dari orang lain. Kalimat saran juga memiliki 3 ciri. Yang pertama, sebaiknya, seharusnya, dan semestinya. Bu Guru contohkan. Dengan kalimat yang ini ya, menggunakan pakaian yang tidak melecehkan anak. Tidak menggunakan pakaian pendek. Kalimat saran yang sesuai untuk Dinda apa? Sebaiknya Dinda menggunakan pakaian yang sopan. Nah, kata seharusnya apa? Seharusnya Dinda tidak memakai pakaian yang pendek, harus menggunakan pakaian yang sopan. Contoh selanjutnya lagi, Mbak Tasya memusuhi Mbak Lulu. Kalimat sarannya apa? Kalimat sarannya, Mbak Tasya sebaiknya jangan memusuhi Mbak Lulu. Seharusnya Mbak Tasya ngapain? Meminta maaf. Ini kalimat saran. Mbak Tasya meminta maaf. Sudah pada paham? Kalau sudah pada paham, tulis di soal. Soalnya di media kantor ini, yaitu dibaca bersama-sama. Edo pulang perjalanan, baju seragamnya basah kuyup. Kalimat saran yang pas itu apa? Nanti didiskusikan bersama kelompoknya. Mbak Dinda sama Nabil, Mbak Tasya sama Nabil, dan Mbak Dinda sama Husen. Ditulis di lembar ini ya. Ada yang kesulitan? Husen sama Dinda? Kalau sudah, silakan tunjuk tangan untuk berani maju ke depan. Ya, kelompok 1 dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Ini hadiahnya.
Benar ya yang sudah dijawab oleh Mbak kelompok 1. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi. Selanjutnya, siapa yang berani untuk maju? Ya, silakan kelompok 2. Benar ya yang sudah dijawab oleh Mbak Dinda. Seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda. Sudah pada paham? Kalau sudah pada paham, sudah pada pintar-pintar. Ada yang tahu kewajiban yang berkaitan dengan tidur siang itu apa? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu jelaskan. Ada banyak cara ya berkewajiban dalam tidur siang, yaitu ada yang bersantai, mendengarkan musik di bawah pohon, bisa menyegarkan diri, dan bisa tidur. Tidur siang itu harus wajib karena untuk menjaga tubuh kita. Tujuan tidur siang itu untuk menyegarkan diri agar tubuh kita lebih sehat. Tubuh kita harus dijaga ya, karena kondisi seperti ini harus berolahraga, memakan makanan yang bergizi, harus minum air putih yang banyak. Jangan lupa. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah pada paham, Guru akan beri pertanyaan pada kalian. Sebutkan 5 cara beristirahat dalam kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan. Silakan tunjuk tangan. Ada yang bisa? Mbak Dinda silakan. Beristirahat dengan cara bersantai. Ya, benar sekali. Kita bisa beristirahat secara bersantai. Misalnya ya, misalnya Mbak Nabil membantu orang tuanya memasak, mencuci. Nah, kalau Mbak Nabil capek, kita harus beristirahat untuk menyegarkan diri agar tidak capek. Kita harus bersantai dulu. Yang kedua apa? Yang kedua, melakukan tidur siang. Ya, kita harus melakukan tidur siang karena wajib. Kita harus mengatur pola tidur. Kalau tidur itu jangan berkemalaman, jangan di atas jam 10 ya, tidak bagus. Itu untuk menjaga kesehatan kita. Selanjutnya apa saja? Bersantai. Iya. Terus selanjutnya Duduk sambil membawa pohon. ya, tadi dulu kita jelaskan. 5. Mendengarkan musik. Ya, kita bisa mendengarkan musik agar kita bisa refresh, bisa tenang, ya. Sudah paham? Kalau sudah paham, guru akan beri soal dikerjakan di sini, nanti dikumpulkan. Ini untuk mengetes seberapa kemampuan kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Sudah ada peningkatan ya? Mbak Dinda nilainya bagus, Mbak Tasya bagus, Mbak Nabil bagus, dosen jangan lupa belajar lagi ya, dosen. Sudah pada pintar-pintar semuanya. Sebelum pembelajaran kita tutup, Guru mau tanya, kita sudah belajar tentang apa saja sih tadi? Yang pertama, kita sudah mempelajari kewajiban dan hakku saat berpakaian. Kewajibannya tadi, Mbak Dinda harus memakai pakaian yang sopan, yang ada di sini ya. Ini. Terus Mbak Dinda harus memakai pakaian yang rapi, itu ya. Terus haknya Mbak Dinda apa? Haknya Mbak Dinda berhak mendapatkan kebebasan untuk memilih pakaian. Ini membuat kalimat saran. Contohnya ini, Mbak Tasya memusuhi Mbak Lulu. Nah, kalimat sarannya sebaiknya jangan memusuhi Mbak Lulu, dan Mbak Tasya harus meminta maaf ke Mbak Lulu. Nah, yang ketiga, mengetahui tentang kewajiban yang berkaitan dengan tidur siang. Kita jangan tidur bermalam-malaman, ya, Bunda. Kita harus menjaga pola tidur, ya. Tidur siang itu perlu karena untuk meningkatkan kesehatan kita, tubuh kita. Dibuka halaman 15, dibuat PR. Sudah ya, ditulis PR. Pembelajaran pagi hari ini Guru akan tutup.
Kalau Bu Guru ada salah kata atau salah ucap pada kalian, Bu Guru mohon maaf. Sebelum pembelajaran kita tutup, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketuanya dipimpin untuk berdoa, Kak Dinda. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.